warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita berkuliah secara daring di Syamke. Kemudian pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas yang ada di pertemuan keempat. Teman-teman masuk ke dalam Syamke, kemudian kita klik pada pertemuan keempat. Topik mahasiswa mampu memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Nah, di sini sudah ada materi dalam bentuk presentasi. Kita akan mempelajari sebuah model untuk memandu dalam memilih media yang tepat, yaitu model Azure atau Azure. Nah, kemudian di sini ada tugas, yaitu membuat analisis Azure di Padlet. Nah, teman-teman silakan cermati terlebih dahulu file presentasinya. Kemudian teman-teman bisa membaca sekilas apa itu model Azure, serta apa saja langkah-langkah yang ada dalam model Azure. Nah, secara ringkas, Azure ini sebenarnya terdiri dari 6 tahap. Nah, 6 tahap yang teman-teman bisa baca sendiri di sini, mulai dari menganalisis peserta didik, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian memilih strategi, media, dan materi, kemudian keempat menggunakan strategi, dan sampai dengan tahap keenam yaitu menilai dan meninjau atau evaluate and review. Kemudian kalau sudah dibaca materi tentang Azure ini, kita kembali lagi ke pertemuan keempat, kita mulai coba mengerjakan penugasannya. Kita klik pada tugas membuat analisis Azure di Padlet, kemudian akan dialihkan ke Padlet. Di sini sudah ada kolom-kolom, teman-teman diminta untuk mengupload pada nama kelasnya. Jadi untuk PBAC, teman-teman akan upload di bagian sebelah ini, sebelah kanan. Sebelum mengerjakan, silakan pahami petunjuk yang ada di sebelah kiri. Di sini ada bahan bacaan. Misalkan teman-teman mau menambah pemahaman tentang Azure, silakan dibaca bahan bacaan yang ada di sebelah kiri. Kemudian di sini ada template-nya. Teman-teman bisa lihat template-nya. Jadi inti dari penugasan ini adalah teman-teman diminta untuk melakukan analisis model Azure, mencari sebuah topik permasalahan yang kemudian di breakdown atau dianalisis satu persatu sesuai dengan tahapan Azure. Nah, di sini silakan diisi identitas mahasiswanya, kemudian desain pembelajarannya untuk mata pelajaran apa, atau untuk topik apa gitu ya. Misalkan itu bukan di sekolah. Kalau di sekolah berarti sebut mata pelajarannya apa, kelas berapa. Kemudian nama sekolahnya silakan ditulis karena ini contoh kasus yang belum nyata itu ya. Tidak nyata di lapangan, jadi boleh nama sekolahnya ditulis bebas. Nah, kemudian kolom Azure ini silakan teman-teman isi satu persatu. Jadi silakan bayangkan sebuah permasalahan, kemudian dituangkan ke kolom Azure ini. Misalkan teman-teman bingung bagaimana contoh pengisiannya, ini sudah disediakan contoh pengisiannya. Nah, teman-teman bisa cermati di sini contohnya mata pelajaran IPA. Teman-teman boleh memilih mata pelajaran apapun, bebas, tidak harus bahasa Arab, ya. Nah, di sini contohnya pelajaran IPA, kemudian analisis karakteristik peserta didiknya. Pada siswa kelas 6 SD ternyata memiliki motivasi belajar tinggi, namun sulit memahami konsep abstrak. Kemudian menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya terkait dengan mata pelajaran IPA ini, misalkan setelah mempelajari materi listrik statis, siswa dapat membuat rangkaian seri. Kemudian memilih metode, berarti sebutkan metode apa yang cocok terkait tujuan pembelajarannya. Di sini contohnya metode demonstrasi. Kemudian media apa yang digunakan bisa disebutkan di sini. Misalkan di sini media yang digunakan adalah aplikasi virtual lab electricity computer lab. Kemudian memanfaatkan metode dan media berarti jelaskan apa yang dilakukan. Nah, di sini contohnya guru mendemonstrasikan. Karena kan tadi menggunakan metode demonstrasi, berarti ketika memanfaatkan metode dan medianya, guru melakukan pendemonstrasian cara membuat rangkaian listrik secara virtual menggunakan aplikasi atau media yang tadi telah dipilih di proyektor. Kemudian R, require atau melibatkan
partisipasi peserta didik. Apa yang dilakukan? Yakni siswa mengamati demonstrasi guru. Kemudian mereka praktik membuat rangkaian seri menggunakan PC masing-masing. Kemudian yang terakhir, evaluasinya bagaimana? Di sini contohnya guru menilai hasil latihannya, hasil praktik siswa, dan studi kasus yang diberikan. Kemudian guru juga mengevaluasi pembelajaran yang dilaksanakan. Intinya adalah teman-teman coba mencari sebuah kasus atau masalah, kemudian dianalisis menggunakan tahapan Asure ini, mulai dari bagaimana karakteristik siswanya, coba dijelaskan, kemudian tujuannya apa, metode yang mau dipakai apa, media yang mau dipakai apa, bagaimana, atau apa yang dilakukan ketika memanfaatkan metode dan media, kemudian bagaimana si guru ini atau kita melibatkan partisipasi peserta didik dalam bentuk apa, dan yang terakhir, evaluasi untuk topik tersebut bagaimana. Gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan isian Asure ini sesuai dengan imajinasi atau misalkan teman-teman punya pengalaman di lapangan. Sangat diperbolehkan. Jadi di sini sudah lengkap ada bahan bacaan. Saya juga sudah menambahkan di sini slide yang ada di Shamoke. Kemudian di sini ada template yang dapat diunduh. Kemudian ini contoh isiannya. Kemudian cara selanjutnya bagaimana mempostingnya. Mempostingnya adalah teman-teman klik tombol plus yang ada di bawah tulisan PBAC ini. Nah, kemudian subjeknya silakan diisi dengan namanya teman-teman. Diisi dengan nama. Kemudian di sini silakan bagian kolom bawahnya teman-teman lampirkan saja ya dengan icon yang paling kiri ini. Atau kita lihat. Nah, di sini ada unggah. Teman-teman silakan lampirkan. Silakan lampirkan filenya, pilih filenya. Misalkan ini filenya bisa berbentuk PDF atau doc atau Word ya. Pilih filenya, misalkan saya pilih filenya, kemudian klik open. Nah, nanti filenya akan otomatis terupload di bagian sini. Kalau sudah selesai, teman-teman sisa klik publikasikan. Nah, nanti kalau berhasil, maka nama teman-teman atau postingan teman-teman akan muncul di bagian paling atas di kolom PBAC. Baik, begitu tutorial bagaimana mengupload, kemudian penjelasan tugasnya. Apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.